Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia bertindak semena-mena, lalim, melampaui batas, lebih mementingkan kehidupan dunia dan berpaling dari ketaatan Rob yang Maha Tinggi. Fir'aun memecah menjadi banyak sekali golongan dan kelompok dan menindas sebagian di antara mereka. Fir'aun menindas Bani Israel yang berasal dari keturunan Nabi Yakub. Saat itu, mereka adalah penduduk bumi terbaik. Mereka berada di bawah kuasa Raja Tiran yang zalim, yang memperbudak dan mempekerjakan mereka untuk pekerjaan-pekerjaan hina. Ada banyak faktor yang melatar belakangi perbuatan raja tersebut. Selain karena kebencian, ada juga faktor ramalan yang beredar pada saat itu. Bani Israel mengalami siksaan dan penyiksaan yang tak terkira. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan Bani Israel dan telah berulang kali memperingatkan Fir'aun agar membebaskan kaumnya. Namun Fir'aun tetap bersikeras dan menolak. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali kepada Fir'aun dan menunjukkan mukjizat. Di sana Nabi Musa menunjukkan beberapa mukjizat, termasuk mengubah tongkatnya menjadi ular raksasa dan di tangannya mengeluarkan cahaya. Namun Fir'aun tetap ingkar, dan dari situlah awal mula kehancuran Fir'aun dan pengikutnya. Tentang bagaimana detail kisah lengkapnya serta kelanjutan nasib Fir'aun, dari mana awal mula keangkuhan Fir'aun sampai mengakui dirinya sebagai Tuhan, serta dari mana sumber kekayaan Fir'aun yang sampai penasihatnya saja Qorun bisa membangun istana megah, akan dibahas lengkap di sini. Namun sebelum saya melanjutkan kisahnya, dimohon kepada pemirsa untuk menonton video ini sampai selesai, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami isi cerita, serta mohon bantu channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe dan berikan like serta komen positifnya. Semoga bantuan pemirsa sekalian menjadi amal jariah dan bernilai pahala di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun menguasai seluruh negeri. Seiring dengan makmurnya negeri Mesir, kekuasaan Fir'aun semakin hari semakin bertambah. Fir'aun berkuasa tanpa ada yang berani menentang, dan dia membuat keputusan sesuka hatinya. Bahkan dengan kesombongannya, dia sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Gelar Fir'aun Raja Mesir kuno punya pengaruh besar yang diyakini sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk melindungi dunia pada saat itu. Fir'aun bukanlah nama seseorang, melainkan sebutan dalam Al-Quran yang merujuk pada seorang Raja Mesir yang sombong, suka menindas, dan sering melampaui batas, yang hidup ketika Nabi Musa alaihi salam bayi sampai dirinya dibinasakan oleh Allah di Laut Merah. Fir'aun merupakan sebuah gelar bagi raja-raja Mesir yang muncul di era New Kingdom. Pendapat Syekh Abdurrahman As-Sadi mengatakan bahwa Fir'aun merupakan gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir, sebagaimana Raja Babil disebut Namrud, Raja Habasyah disebut An-Najasyi, Raja Yaman disebut Al-Qil, atau Raja Persia yang disebut Kisra, penguasa Roma yang dijuluki Kaisar. Sebutan Fir'aun dalam Al-Quran ini menjurus pada Raja Mesir yang hidup pada tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Fir'aun dikhususkan untuk menyebut penguasa Mesir yang membangkang dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang beriman kepadanya dikenal dengan nama Malik, yang saat itu hidup di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf disebut Al-Malik atau Raja, tidak disebut Fir'aun, karena kedua penguasa ini berbeda asal daerahnya. Penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf berasal dari Mesir pesisir, sehingga mudah untuk menerima perubahan. Sedangkan Fir'aun pada masa Nabi Musa berasal dari pedalaman Mesir yang mempunyai watak dan karakter keras serta kolot, dan tidak mudah menerima orang-orang di luar kalangan mereka. Dari keterangan di atas dipahami kenapa penguasa Raja Mesir pada masa Nabi Yusuf percaya kepada Nabi Yusuf dan mengikuti agama Nabi Yusuf, yaitu Islam.
kemudian diikuti oleh rakyatnya. Sebagian ahli sejarah menyamakan Fir'aun dengan Mas'ab ibnu Royan. Ada pula yang menyatakan bahwa Fir'aun anaknya Walid ibnu Mas'ab ibnu Royan dari salah satu kaum Ad. Para Fir'aun Mesir kuno memperoleh kekayaan dan membangun kerajaan mereka yang megah melalui berbagai sumber. Beberapa sumber utama kekayaan dan pembangunan kerajaan Fir'aun adalah sumber daya alam. Mesir kuno diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk emas, tembaga, dan batu mulia yang ditambang dari wilayah gurun dan lembah. Sungai Nil juga menyediakan tanah yang subur untuk pertanian yang menjadi dasar ekonomi Mesir kuno. Air yang sangat penting ini memungkinkan kota-kota tumbuh di tengah gurun. Lonjakan air dan nutrisi itu mengubah lembah Nil menjadi tanah pertanian yang produktif. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, petani Mesir kuno adalah salah satu kelompok pertama yang melakukan pertanian dalam skala besar, menanam tanaman makanan seperti gandum, serta tanaman industri seperti rami untuk membuat pakaian. Sungai Nil mengalir ke utara sejauh 4.160 mil dari timur tengah Afrika ke Laut Tengah, yang memberikan Mesir kuno tanah subur dan air untuk irigasi. Untuk memaksimalkan pemanfaatan air Sungai Nil, petani Mesir kuno mengembangkan sistem irigasi cekungan. Mereka membangun jaringan tanggul berbahan tanah untuk membentuk cekungan. Kemudian mereka menggali saluran untuk mengarahkan air banjir ke dalam cekungan, di mana air akan menggenang selama sebulan hingga tanah jenuh dan siap untuk ditanami. Selain itu, Sungai Nil dapat dimanfaatkan untuk mengangkut material proyek-proyek konstruksi. Untuk mendapatkan manfaat dari Sungai Nil, orang yang tinggal di tepi sungainya harus mencari cara mengatasi banjir tahunan sungai ini. Untuk memprediksi apakah mereka akan menghadapi banjir yang bisa mengakibatkan panen buruk, orang Mesir kuno membangun nilometer atau pilar batu dengan tanda menunjukkan tingkat air. Mereka mengembangkan keterampilan dan teknologi baru dari pertanian hingga pembuatan perahu dan kapal. Sungai Nil juga merupakan rute transportasi penting karena memainkan peran sentral dalam peradaban Mesir kuno. Orang Mesir menjadi ahli dalam membangun perahu dan kapal untuk mengangkut berbagai barang, termasuk ternak, sayuran, ikan, roti, dan kayu. Mesir kuno memiliki perdagangan yang berkembang dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur. Perdagangan ini tidak hanya mencakup barang-barang mewah, tetapi juga bahan pangan dan bahan baku. Fir'aun juga memiliki semua tanah di Mesir dan mengumpulkan pajak dari rakyatnya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak kerajaan. Mereka juga menerima upeti dari negara-negara yang dikalahkan atau ingin menjaga hubungan baik dengan Mesir. Bahkan Fir'aun juga memiliki proyek konstruksi untuk membangun struktur megah seperti piramida, kuil, dan monumen yang tidak hanya menunjukkan kekuasaan dan kekayaan mereka, tetapi juga berfungsi sebagai pusat administrasi dan agama. Proyek-proyek ini seringkali menggunakan tenaga kerja dari rakyat yang bekerja selama musim banjir. Kekayaan dan kerajaan megah Fir'aun merupakan hasil dari pengelolaan sumber daya yang efisien, eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan ekonomi yang cerdas. Ini semua mencerminkan kemajuan teknologi, organisasi sosial, dan kekuatan politik Mesir kuno. Kekayaan para Fir'aun Mesir kuno memang sangat luar biasa dan telah menjadi topik penelitian dan kekaguman selama berabad-abad. Fir'aun juga dikenal karena kehidupan mewah mereka. Sebagai penguasa Mesir kuno, Fir'aun hidup dengan kekayaan dan kemewahan yang hampir tak terbayangkan, yang mencerminkan kekuasaan dan status mereka. Mereka menghiasi diri mereka dengan aksesoris yang rumit dan gemerlap, serta mengenakan simbol otoritas dan kekuasaan tradisional. Dan Allah memberikan kepada Fir'aun berupa istidratuhul afiyah, yakni hidup sekian lama tanpa pernah merasakan sakit.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Fir'aun untuk bisa hidup selama 400 tahun tanpa sakit. Tentu hal tersebut sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi, bahkan bagi seorang Fir'aun sekalipun yang terkenal dengan kezalimannya. Namun dengan karunia-Nya yang diberikan Allah tersebut bukannya menjadikan Fir'aun sebagai manusia yang bersyukur, tetapi malah membangkitkan kesombongan dan kesesataannya. Dan puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Quran Surat An-Najiat ayat 24. Fir'aun hidup selama 446 tahun. Selama hidupnya, Fir'aun memiliki tubuh yang sehat dan bugar tanpa pernah mengalami sakit, meski hanya berupa pusing atau flu sekalipun. Fir'aun bahkan tidak pernah merasakan kelelahan. Fir'aun tidak pernah merasakan perihnya lapar, kerongkongannya tidak pernah tersentuh panasnya dahaga. Seandainya dalam semalam saja Fir'aun dilanda sakit berupa pusing atau demam, maka ia akan sibuk untuk mengurus dirinya sendiri dan tidak berpikiran untuk mengaku bahwa ia adalah Tuhan. Hal ini pun dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Qut Al-Qulub oleh Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya yang menyebabkan Fir'aun sampai berani mengatakan, "Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi," hal ini disebabkan karena ia mengalami masa sehat dalam hidupnya yang begitu lama. Kekejaman Raja Fir'aun diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang tertindas di bumi, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Surat Al-Qasas ayat 1-6. Haman yang merupakan penasihat dan sekaligus pelaksana proyek pembangunan menara untuk Fir'aun yang ikut berkontribusi dalam kesesatan Fir'aun, dan dia juga yang menjadi aktor utama atas kezaliman Fir'aun yang nantinya memberikan nasihat kepada Fir'aun dan mendorongnya untuk menolak ajaran Nabi Musa alaihi salam. Faktor yang mendorong Fir'aun melakukan tindakan keji ini adalah Bani Israel yang mempelajari suatu hal yang mereka riwayatkan dari Ibrahim, bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang anak Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Mesir. Berita gembira ini terjadi saat insiden antara Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Raja Mesir yang saat itu berniat jahat terhadap Sarah. Namun Allah menjaganya. Berita gembira ini santer terdengar di antara Bani Israel. Kaum Kipti juga membicarakan berita ini, hingga sampailah juga ke telinga Fir'aun. Sebagian amir dan orang-orang dekat Fir'aun menyampaikan hal itu kepadanya saat tengah berbincang pada malam hari. Waktu itu Fir'aun langsung menginstruksikan untuk membunuh seluruh anak laki-laki Bani Israel untuk mengantisipasi kelahiran anak yang dimaksud. Tapi apa boleh buat, kewaspadaan sama sekali tidak bisa menghindari takdir. Suatu ketika Fir'aun bermimpi seakan-akan api datang dari arah Baitul Maqdis lalu membakar semua rumah Mesir dan seluruh kaum Kipti. Namun, api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Saat bangun, Fir'aun merasa takut oleh mimpi itu. Ia kemudian mengumpulkan seluruh paranormal dan tukang sihir. Fir'aun bertanya kepada mereka terkait mimpi itu. Mereka berkata, akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan penduduk Mesir. Sebab itulah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Fir'aun sangat mewaspadai agar Musa tidak lahir, hingga menunjuk sejumlah laki-laki dan dukun beranak berpatroli memeriksa para wanita hamil dan mendata waktu kelahiran mereka. Jika ada yang melahirkan anak laki-laki,
si bayi langsung disembelih oleh para algojo seketika itu juga. Allah berfirman, kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa, jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pastikan mengembalikan kepadamu dan menjadikan sebagai salah seorang rasul. Surat Al-Qasas ayat 7. Pada saat itu, ibu Musa yang bernama Ayarika, ada juga yang menyebut Ayah Zakat, merasakan kesedihan yang amat dalam dan sudah mengantisipasi sejak pertama kali mengandung Musa. Kehamilannya ini memang tidak terlihat. Harun lahir pada tahun ketika hukuman mati bagi lelaki tidak berlaku, sementara Musa lahir pada tahun di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Saat melahirkan, ibunya mendapat ilham agar Musa kecil diletakkan di dalam peti yang diikat dengan tali. Rumahnya tepat di hulu sungai Nil. Ia menyusui Musa, kemudian ketika khawatir pada seseorang, ia meletakkan Musa di peti itu, lalu dilepaskannya ke lautan, sementara talinya tetap dipegang. Setelah semua orang pergi, ia tarik kembali peti itu. Namun suatu hari, ibu Musa melepaskan peti itu, tetapi dia lupa tidak mengikatnya dengan tali, sehingga peti berisi Musa kecil itu hanyut bersama aliran sungai Nil hingga melintas tepat di depan istana Fir'aun. Selir-selir Fir'aun itu memungut peti dalam kondisi tertutup rapat. Mereka tidak berani membukanya. Peti itu kemudian diletakkan di depan istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Asiyah berasal dari Bani Israel dari keturunan Musa. Saat membuka penutup peti dan menyingkap tirai penutupnya, Asiyah melihat wajah Musa kecil memancarkan sinar-sinar nubuah kemuliaan. Begitu melihatnya, Asiyah langsung jatuh hati dan sangat mencintainya. Saat Fir'aun tiba, ia berseru, "Apa ini?" Kemudian ia memerintahkan untuk menyembelihnya, tetapi sang istri meminta agar bayi tersebut diberikan kepadanya. Sang istri berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu." Fir'aun menimpali, "Iya, bagimu, tapi bagiku tidak. Aku tidak memerlukan bayi itu." Petaka memang selaras dengan tutur kata. Kata-kata istri Fir'aun, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita. Allah memberikan manfaat yang ia harapkan. Di dunia, Allah memberikan hidayah padanya melalui sosok Musa, dan di akhirat, Allah menempatkan dia di surganya karena Musa. Atau kita ambil dia menjadi anak. Keduanya pun mengadopsi Musa karena mereka berdua tidak punya anak. Perkataan Asiyah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadari." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat ini, mereka tidak mengetahui apa yang dikehendaki Allah, bahwa di tangan anak itulah terjadinya kehancuran masa depan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka tidak mengetahui hukuman besar Allah yang dikehendaki terhadap Fir'aun dan pasukannya. Mereka tidak tahu bahwa Allah menakdirkan mereka untuk memungutnya. Saat Musa tinggal di kediaman Fir'aun, pihak keluarga ingin menyusuinya. Namun Musa tidak mau menerima susu wanita manapun. Ia juga tidak mau makan, hingga mereka dibuat bingung karenanya. Mereka berusaha sebisanya untuk memberi Musa makan, namun Musa tidak mau. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 12. Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang menyusuinya sebelum itu. Mereka kemudian mengirim Musa bersama para dukun beranak dan sejumlah wanita ke pasar. Mungkin Musa mau menyusu pada seorang wanita di sana. Saat semua orang berdiri di hadapan Musa, saudari Musa melihatnya.
Ia tak memperlihatkan sikap seakan-akan mengenal bayi yang sebenarnya adalah adiknya. Mereka kemudian pergi bersama saudari Musa itu ke kediaman Musa. Musa kecil kemudian digendong ibunya untuk menyusui bayi itu. Bayi yang tidak lain adalah anaknya sendiri, langsung menyusu dengan lahap. Melihat hal itu, mereka merasa sangat puas dan gembira. Mereka pun melaporkan peristiwa yang sangat menggembirakan itu kepada Asia. Asia meminta agar perempuan yang tidak lain adalah ibunya Musa itu untuk menetap bersamanya dan memohon kebaikan serta kesediaannya. Namun, perempuan itu menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai suami dan anak-anak yang tidak bisa aku tinggalkan. Akan tetapi, aku siap melakukan jika bayi itu dibawa kepadaku ke rumahku." Akhirnya Asia mengutus ajudan kerajaan untuk menyerahkan bayi itu kepada ibunya Musa untuk disusui secara rutin. Asia kemudian memberikan berbagai macam fasilitas kepada ibu Musa, berupa biaya nafkah sehari-hari, pakaian-pakaian bagus, dan beberapa hadiah istimewa yang lainnya sebagai kompensasi upah menyusui bayi itu. Akhirnya, Musa kecil kembali ke pangkuan ibunya dan berada di bawah asuhannya. Allah telah menyatukan kembali bayi yang bernama Musa itu dengan ibunya sendiri. Fir'aun tidak akan menyangka jika Allah telah mempersiapkan sesuatu yang besar lewat kehadiran Musa kecil di kerajaannya. Sang raja bengis lagi terpedaya oleh banyaknya pasukan yang dimiliki, kekuasaan, dan luasnya kerajaan yang maha agung yang tak terkalahkan, dan takdirnya tak bisa ditentang. Allah telah memutuskan bahwa bayi itu yang dia dan pengikutnya waspadai keberadaannya itu hingga dengan bengis membunuh banyak sekali nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Padahal anak tersebut justru tumbuh dewasa di kediamannya, di atas kasurnya, memakan makanannya, dan meminum yang ada di rumahnya. Fir'aun sendiri justru mengadopsi dan merawat serta mengasuhnya tanpa menyadari rahasia besar di balik itu. Anak itu yang membuatnya binasa di dunia dan akhirat karena menentang kebenaran yang nyata yang ia sampaikan kepadanya. Nabi Musa tumbuh dan hidup sebagai salah seorang dari keluarga kerajaan hingga mencapai usia dewasanya, di mana ia memperoleh asuhan dan pendidikan sesuai dengan tradisi istana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakannya hikmah dan pengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian dan risalah yang diwahyukan kepadanya. Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang mempunyai fisik dan akhlak yang kuat. Allah anugerahkan kepada Musa kesempurnaan tubuh dan kekuatan jasmani. Musa juga menyadari bahwa dia hanyalah anak angkat, tidak setetes pun darah Fir'aun mengalir padanya, dan bahwa ia keturunan Bani Israel yang ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang oleh Fir'aun dan kaumnya. Maka dia berjanji kepada dirinya sendiri akan menjadi pembela bagi kaum-kaum yang lemah yang tertindas. Kekuatan fisik Nabi Musa memang tidak bisa diragukan. Itu terbukti pada saat Nabi Musa mampu mengangkat batu penutup sumur seorang diri, padahal batu itu hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Peristiwa kedua saat perkelahian antara Bani Israel dan orang Kipti atau kaumnya Fir'aun, suku asli Mesir. Saat orang Israel meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang Kipti, Musa menghampiri orang Kipti tersebut. Dengan tangan terkepal, Musa meninju orang Kipti dan matilah musuhnya itu. Orang Kipti hanya mati karena pukulan itu. Musa tidak sengaja dan tidak bermaksud untuk membunuh orang Kipti. Musa hanya berniat membuatnya jera. Dan karena peristiwa itulah Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir karena Musa takut terhadap Fir'aun dan tentaranya yang akan membunuhnya. Karena jika mereka tahu bahwa Musa membunuh orang Kipti demi membela salah seorang Bani Israel, akan membuat Fir'aun dan pengikutnya mencurigai bahwa Musa memang berasal dari Bani Israel, dan pada akhirnya akan memicu sebuah permasalahan besar.
Dan pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, sekitar 10 tahun Nabi Musa meninggalkan Mesir. Pada akhirnya Allah mengamanahkan dia sebagai seorang rasul. Allah anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan di usia 40 tahun. Allah perintahkan Musa kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun dan mengajak dia mengakui Tuhan semesta alam. Tugas ini penuh dengan bahaya, mungkin bisa membuat Musa kehilangan nyawa, tetapi menuruti perintah Allah itu mutlak baginya. Ditemani oleh saudaranya Harun untuk membantunya membenarkan perkataannya. Lidah Musa cedal karena bara api yang pernah diletakkan di lidahnya saat Fir'aun hendak menguji akalnya setelah menarik jingat Fir'aun hingga berdarah. Fir'aun bermaksud untuk membunuhnya. Asyah mengkhawatirkan Musa lalu berkata, dia masih kecil. Fir'aun kemudian menguji Musa dengan meletakkan buah dan bara api di hadapannya. Musa kecil hendak bermaksud meraih buah-buahan, tetapi tangannya dialihkan oleh malaikat. Lalu Musa mengambil bara api dan ia letakkan di lidahnya. Lidahnya cedal karena bara api ini. Musa meminta kepada Allah agar kekakuan yang ada di lidahnya dihilangkan sebagian, sebatas agar kata-katanya bisa dipahami, dan tidak meminta untuk dihilangkan secara total, karena para rasul hanya meminta sebatas yang diperlukan. Pergilah kamu kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Quran Surat Toha ayat 42-43. Ini merupakan sifat santun dan kasih sayang serta rahmat Allah terhadap makhluknya, meski Allah mengetahui kekafiran dan kesewenang-wenangan dan kesombongan Fir'aun. Bersama Harun, Musa mendatangi Fir'aun setelah menemui beberapa rintangan yang lazim ketika akan menemui raja pada waktu itu. Pertemuan Musa dan Harun juga dihadiri oleh beberapa anggota pemerintahan dan penasihat. Bertanyalah Fir'aun kepada mereka berdua, siapakah kalian berdua ini? Musa menjawab, kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah agar kamu membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan penindasanmu dan menyerahkan mereka kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu. Fir'aun segera mengenal Musa dan berkata kepadanya, bukankah engkau Musa yang sudah kami asuh sejak bayimu dan kami asuh dalam istana sampai usia remajamu dan mendapat pendidikan serta pengajaran yang menjadikan engkau pandai? Dan bukankah engkau yang melakukan pembunuhan terhadap diri daripada seorang dari golongan kami? Sudahkah engkau lupa terhadap itu semua dan tak ingat akan jasa kami kepadamu? Musa menjawab, bahwasannya engkau telah mengurus aku sejak kecil. Itu bukanlah jasa yang dapat kamu banggakan, karena jatuhnya aku pada tanganmu akibat dari kekejaman dan kezalimanmu tatkala engkau memerintah agar orang-orangmu menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir, sehingga ibuku membiarkanku mengapung di sungai Nil dan aku dipungut oleh istrimu, sehingga selamatlah aku dari pengejaranmu dan penyembelihanmu. Dan kebaikan yang engkau sebutkan itu sebanding dengan perlakuanmu terhadap sebuah suku bangsa besar, yaitu Bani Israel secara keseluruhan, karena engkau telah menindas dan menjadikan mereka budak-budak untuk melayanimu. Dan mengenai pembunuhan itu merupakan kehilafanku, lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Namun peristiwa itu merupakan rahmat dan hikmah yang terselubung bagiku, sebab dalam perantauanku setelah aku melarikan diri dari negerimu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakanku dengan hikmah ilmu dan mengutus aku sebagai rasul. Maka dalam rangka tugasku sebagai rasul, datanglah aku kepadamu atas perintah Allah untuk mengajak engkau dan kaummu untuk menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman serta penindasanmu terhadap Bani Israel yang kau pekerjakan dan perbudak mereka untuk melakukan pekerjaan dan melayanimu. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan yang engkau sebut-sebut itu, hai Musa? Adakah Tuhan di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja? Musa menjawab, ya,
yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, serta Tuhan alam semesta. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan alam semesta itu? Musa menjawab, ialah Tuhan langit dan bumi, dan segala yang ada di langit dan di bumi. Berkatalah Fir'aun kepada para penasehatnya dan para pembesarnya, sesungguhnya Rasul yang diutus kepada kamu ini adalah seorang yang gila. Kemudian ia balik bertanya kepada Harun dan Musa, siapakah Tuhan kamu berdua? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Surat An-Najiat ayat 23-24. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Fir'aun menentang, padahal ia tahu bahwa ia adalah hamba yang diatur, dan Allah lah yang menciptakan dan memberi bentuk rupa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat An-Naml ayat 14. Fir'aun beralih memakai kekuasaan dan wibawa yang ia miliki. Fir'aun berkata, jika engkau menyembah Tuhan selain aku akan memasukkanmu ke dalam penjara. Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu suatu bukti yang nyata? Fir'aun menjawab, tunjukkanlah sesuatu yang nyata itu. Maka Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar, dan Musa mengeluarkan tangan dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya. Saking ketakutannya hingga membuat Fir'aun terkena diare. Dalam sehari lebih dari 40 kali buang air. Namun Fir'aun sebagai raja yang mengaku Tuhan tentu tidak akan begitu saja menyerah kepada Musa, walaupun telah diperlihatkan 2 mukjizat. Bahkan Fir'aun berkata kepada kaumnya yang dikhawatirkan terpengaruh oleh mukjizat Musa, bahwa apa yang dilakukan Musa merupakan sihir, dan Musa Harun adalah ahli sihir yang datang dengan maksud menguasai Mesir. Salah satu penasehatnya, yaitu Haman, mengusulkan agar mengumpulkan semua ahli sihir dari berbagai penjuru kerajaan untuk bertanding mematahkan sihir Musa, yang tanpa pikir panjang Fir'aun setujui. Fir'aun pun berkata kepada Musa, apa yang kau bawa ini adalah sihir. Kami akan melawanmu dengan sihir yang sama. Fir'aun pun kemudian meminta Musa untuk bertemu pada waktu dan tempat yang disepakati, dan langsung disetujui Nabi Musa tanpa ragu sedikit pun. Inilah salah satu tujuan terbesar Musa untuk memperlihatkan ayat-ayat hujah dan bukti-bukti nyata Allah di hadapan halayak ramai. Dengan berbekal pertolongan Allah, Musa yakin akan menang melawan para ahli sihir itu. Maka pada waktu yang sudah ditetapkan, yakni pada permulaan hari, saat cahaya matahari mulai terik menyengat, sehingga kebenaran akan terlihat terlebih jelas dan nyata, orang-orang berbondong-bondong menuju tempat yang sudah ditentukan untuk melihat pertandingan sihir yang sudah dihadiri ribuan tukang sihir. Menurut Muhammad bin Ka'ab, mereka berjumlah 80.000 ahli sihir. Mereka sudah dijanjikan hadiah dan uang yang besar jika berhasil mengalahkan Musa. Para penyihir istana berkata, wahai Musa, apakah engkau yang mau lebih dahulu ataukah kami? Musa menjawab, silahkan kalian lebih dahulu. Maka ketika tali-tali dan tongkat-tongkat ahli sihir dilemparkan, tiba-tiba berubah menjadi seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Ada rasa takut yang menyelimuti hati Musa, takut jika orang-orang terkena fitnah sihir dan tipu daya mereka. Namun Allah langsung menguatkan Musa dan berkata, yang diabadikan dalam Quran Surat Toha ayat 65-69. Janganlah engkau takut, sungguh engkaulah yang unggul, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan membuat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari manapun ia datang. Saat Musa melemparkan tongkat, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memiliki kaki, berleher besar, dan bentuk yang menakutkan, hingga semua orang lari dan menjauh.
Ular itu kemudian menelan tali-tali para tukang sihir dengan satu persatu dengan gerakan super cepat. Semua orang melihatnya dengan penuh keheranan, sementara para tukang sihir mereka tercengang dan bingung kala melihatnya. Mereka melihat sesuatu yang sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya dan juga berada di luar bidang yang mereka kuasai. Saat itulah mereka tahu pasti bahwa yang mereka lihat itu bukanlah sihir, sulap, khayalan ilusi ataupun kebohongan semata, tetapi sebuah kebenaran yang hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Benar, yang mengutus mukjizat tersebut dengan benar. Allah menyingkap tabir kelalaian dari hati mereka, menyinarinya dengan petunjuk yang Ia ciptakan dan menyingkirkan gumpalan keras di hatinya. Mereka segera bertaubat dan tunduk sujud kepadanya. Dengan lantang mereka mengatakan kepada semua yang hadir tanpa memperdulikan hukuman ataupun siksaan apapun, "Kami beriman kepada Rob seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun." Fir'aun yang congkak dan sombong tentu sangat marah dengan apa yang disaksikannya itu. Ketika melihat ahli-ahli sihirnya begitu cepat menyerah dan mengakui kekalahan kepada Musa, bahkan menyatakan beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tindakan itu dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap kekuasaannya dan penentangan terhadap ketuhanannya dan merupakan tamparan bagi kewibawaannya. Fir'aun berkata kepada mereka, "Apakah kalian telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin? Kenapa kalian tidak terlebih dahulu bermusyawarah kepadaku sebelum melakukan tindakan keji di hadapan rakyatku ini? Dia itu pemimpinmu yang mengajarkanmu sihir, dan bukankah ini adalah persengkongkolanmu terhadapku? Musa dapat mengalahkan kamu sebab ia mungkin merupakan guru dan pembesar yang mengajari sihir kepadamu, dan kamu telah mengaturnya, dan sandiwaramu ini tak akan kubiarkan. Akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh aku akan salib kamu pada pangkal pohon kurma sebagai balasan dan hukuman atas pengkhianatanmu ini." Walaupun melihat langsung kebenarannya, Fir'aun tetap tidak percaya. Dia tidak suka keyakinan para penyihir terhadap Musa. Para penyihir itu yang telah mengakui keimanan mereka kepada Allah tak merasa gentar ataupun takut, karena ketika para tukang sihir itu sujud, mereka melihat rumah dan istana-istana di surga yang telah dipersiapkan untuk mereka. Semuanya dirias untuk menyambut kedatangan mereka. Karena itu, mereka tidak peduli dengan ancaman Fir'aun. Setelah peristiwa kekalahan penyihir Fir'aun dengan mukjizat Nabi Musa itu, Fir'aun serta penasihat dan para pembesarnya, termasuk Haman, merencanakan penindasan yang lebih kejam untuk kaum Bani Israel dan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Musa. Fir'aun khawatir jika gerakan Musa tidak dipatahkan akan mengancam kerajaan dan kewibawaannya yang mengaku sebagai Tuhan. Walaupun sudah diingatkan oleh orang mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun agar tidak membunuh Nabi Musa dan menyeru kembali menuju jalan yang benar dan mengingatkan kepada akibat yang buruk yang akan didapati nanti, namun Fir'aun dan penasihatnya tetap berada pada kesesatan. Sebagai balasannya, Allah menghukum Fir'aun dan penduduknya dengan kekeringan dan penyakit yang bertahun-tahun karena menolak Rasulnya. Mereka dilanda banjir bandang, darah yang bercampur dengan seluruh air yang ada. Setiap kali mereka akan mengambil air, baik air sumur ataupun air sungai Nil, pasti akan berubah menjadi darah segar. Serbuan belalang pun tidak bisa mereka hindari. Belalang menghinggapi tanaman hingga tak menyisakan satupun buah, daun ataupun rumput. Serangan hama dan wabah katak juga mengerumuni mereka hingga berjatuhan di makanan, wadah-wadah, sampai-sampai ketika ada yang membuka mulut untuk makan ataupun minum, pasti ada katak yang jatuh di situ. Semua hukuman itu hanya menimpa Fir'aun dan pengikutnya, sama sekali tidak menimpa Nabi Musa dan Bani Israel. Namun mereka tidak belajar ataupun berubah, mereka tetap saja kafir dan hanyut dalam kejahatan. Setiap kali Allah timpakan hukuman kepada Fir'aun dan pengikutnya, mereka bersumpah dan berjanji kepada Musa untuk beriman. Namun ketika hukuman itu dihilangkan, mereka ingkar janji
berpaling dan kembali kepada keburukan seperti sedia kala. Dari semua penderitaan ini, Allah perintahkan Musa membawa pengikutnya keluar dari Mesir, memulai perjalanan berbahaya antara hidup dan mati. Setelah mengetahui keberangkatan Nabi Musa dan Bani Israel, Fir'aun bersama tentaranya bergerak untuk membantai mereka. Dengan pasukan besar yang berjumlah lebih dari 1.600.000 personil, ditambah 100.000 ekor kuda berwarna hitam legam, Fir'aun berhasil mengejar rombongan Nabi Musa yang saat itu berjumlah 600.000 prajurit di pantai Laut Merah saat matahari terbit. Pasukan Fir'aun mengepung mereka dari semua arah. Di belakang mereka ada tentara Fir'aun yang kejam, sementara di hadapan mereka Laut Merah yang membentang luas. Kala situasi kian genting dan Fir'aun beserta seluruh pasukannya mendekat dengan kesungguhan hati, diperkuat dan persenjataan, juga dengan amarah dan kedengkian, penglihatan tidak menetap mengarah ke suatu tujuan, dan hati naik menyesak sampai ke tenggorokan. Saat itulah Yang Maha Penyantun lagi kuasa, Rob Arsy yang mulia, mewahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka tatkala Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, laut itu pun terbelah. Air lautan berdiri tegak laksana gunung yang terbelah oleh kuasa yang maha agung, yang bersumber dari zat yang mengatakan kepada sesuatu, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Allah memerintahkan angin barat untuk menyapu kerikil-kerikil hitam lautan, hingga dasar lautan berubah menjadi tanah yang kering, yang tidak melekat pada kaki-kaki kuda dan hewan. Allah memerintahkan Musa untuk melintas bersama kaumnya. Mereka segera turun melintas dengan senang. Mereka menyaksikan sebuah hal yang membuat mata tercengang dan memberikan petunjuk pada hati orang-orang yang mukmin. Setelah Musa bersama kaumnya melintas secara keseluruhan dan keluar dari lautan, saat itulah pasukan garis depan Fir'aun baru masuk. Saat itu Musa bermaksud memukulkan tongkat ke lautan agar kondisi laut kembali seperti sedia kala, agar Fir'aun dan pasukannya tidak bisa mengejar. Tapi Allah yang Maha Kuasa dan pemilik keluhuran memerintahkan agar lautan tetap dibiarkan seperti itu, seperti yang ia firmankan. Saat Musa membiarkan lautan dalam kondisi terbelah dan Fir'aun tiba di tepi pantai, ia melihat sesuatu yang dahsyat. Kondisi ini membuatnya tercengang, dan ia tahu betul bahwa apa yang dilihatnya adalah pekerjaan Rob Arsy yang mulia, seperti halnya mukjizat lain yang pernah ia lihat sebelumnya. Fir'aun berhenti dan tidak maju. Ia menyesal karena mengejar Bani Israel dalam situasi seperti ini, di saat penyesalan tiada lagi membawa guna. Namun Fir'aun memperlihatkan sikap tangguh dan kuat di hadapan para pasukannya dan memperlakukan mereka layaknya musuh. Jiwa kafir dan watak Fir'aun mendorong dirinya mengatakan kepada kaum yang ia perdaya hingga patuh dan mengikuti kebatilannya, "Lihatlah bagaimana lautan ini terbelah agar aku bisa mengejar budak-budakku yang melarikan diri dari kekuasaanku, menyimpang dari ketaatanku, dan meninggalkan negeriku." Fir'aun bersembunyi di barisan belakang dengan harapan ia bisa selamat, tapi mustahil ia bisa selamat. Fir'aun terlihat maju mundur. Dan pada kesempatan itu, Jibril menampakkan diri dalam wujud seorang penunggang kuda perawan, lalu melintas di hadapan kuda jantan yang ditunggangi oleh Fir'aun. Kuda yang ditunggangi Fir'aun meringik menghampiri kuda yang ditunggangi Jibril. Fir'aun kemudian masuk ke dalam lautan hingga mendahului kuda dengan tangkas dan cepat. Fir'aun tidak menghindari mara bahaya dari dirinya ataupun mendatangkan manfaat. Mereka segera menyusul hingga semuanya berada di lautan. Setelah bagian depan hendak mencapai tepi, Allah memerintahkan Musa melalui wahyu untuk memukul lautan dengan tongkat. Musa memukul lautan dengan tongkat. Lautan kembali menyatu seperti sedia kala dan menenggelamkan mereka semua. Tak seorang pun yang selamat. Allah menggambarkan tentang bagaimana Fir'aun didengkot orang-orang kafir Kipti tenggelam. Gelombang besar sesekali turun dan sesekali naik membawa Fir'aun. Bani Israel melihatnya dan juga pasukannya, seperti apa siksa dan petaka besar yang Allah timpakan kepadanya dan juga pasukannya, agar Bani Israel senang dan lega. Saat Fir'aun menyaksikan kematian dan mulai sakarat,
ia kembali kepada jalan kebenaran dan bertaubat, serta beriman pada saat keimanan tiada lagi membawa guna. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang dipastikan mendapat ketetapan Rabb-Mu tidaklah akan beriman meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Quran Surat Yunus ayat 96-97. Seperti itulah Musa mendoakan keburukan pada Fir'aun dan golongannya agar harta benda mereka dibinasakan, hati mereka diikat sehingga mereka tidak akan beriman hingga melihat siksaan yang pedih, yaitu ketika keimanan tidak ada lagi membawa guna bagi mereka, sekaligus sebagai penyesalan bagi mereka. Allah berfirman kepada Musa dan Harun saat keduanya mengucapkan doa tersebut, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Quran Surat Yunus ayat 89. Siksaan yang ditimpakan kepada Fir'aun dan pasukannya ini merupakan jawaban atas doa Musa dan saudaranya Harun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat Fir'aun berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Rabb yang dipercaya Bani Israel, Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, andai kau melihatku saat mengambil pasir lautan, lalu aku sumpalkan ke mulutnya karena khawatir jika rahmat menghampirinya. Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan, sebagian Bani Israel meragukan kematian Fir'aun, bahkan ada yang menyatakan bahwa Fir'aun tidak mati. Allah kemudian memerintahkan lautan untuk mengapungkan jasad Fir'aun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, yaitu dengan mengenakan baju perang yang dengannya kau dikenali, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, yaitu agar kau menjadi bukti bagi Bani Israel atas kekuasaan Allah yang membinasakan Fir'aun. Karena itu, sebagian salaf membaca, kemungkinan yang dimaksud adalah kami menyelamatkan jasadmu beserta baju perangmu agar kau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu dari kalangan Bani Israel, dan mereka tahu bahwa kau telah binasa. Wallahu a'lam.